Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, semoga semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi di malam minggu kali ini ya, temanya untuk general reading kali ini adalah satu-satunya orang yang sangat takut kehilangan dirimu saat ini ya. Jadi kita akan melihat ya bagaimana detailnya dia. So, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi saran dari aku, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading guys, silahkan ya langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Jadi nggak usah lama-lama ya, langsung saja kita akan melihat bagaimana energinya dia. Seseorang yang sangat takut kehilangan dirimu saat ini. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana energi dia. Seseorang yang sangat merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Wow, menarik ya. Aku melihat ya, seseorang yang sangat takut kehilangan dirimu saat ini ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat misterius. Meskipun kamu sudah cukup lama mengenal pribadinya, tapi kamu masih merasa kesulitan ya tentang apa yang dia inginkan dan apa yang tidak. Karena terkadang sikap dia ini sering berubah-ubah gitu ya. Kadang seminggu romantis, kadang seminggu ghosting ya, kadang seminggu dia rayu-rayu kamu ya, tapi seminggu lagi dia menghilang tanpa sebab dan alasan yang jelas. Sehingga kamu tuh saat ini benar-benar merasa ragu terhadap dirinya dia tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama dia mendekati kamu. Karena kamu nggak ingin ya kalau pada akhirnya tuh orang ini datang hanya memanfaatkan apa yang kamu miliki, nggak bener-bener serius sama kamu, nggak bener-bener sayang sama kamu gitu ya. Dan itu membuat kondisi kamu tuh saat ini bener-bener merasa pusing ya, merasa berjarak dengannya karena ketidakjelasan dari dia. Wow, kayak gitu ya. Jadi muter-muter ya energi hubungan kamu ini, ya muter-muter kayak gitu aja. Terus kita lihat lagi di sini, bagaimana energinya seseorang yang sangat merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Wow, aku merasa ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang saat ini menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Ya, dan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah, tetapi dia tidak bisa membohongi perasaannya bahwa rasa nyaman, rasa perhatian, kasih sayang yang kamu berikan kepada dirinya dia membuat dia merasa semakin takluk dan jatuh cinta kepada dirimu gitu ya. Namun memang sering sekali ya hubungan kamu dan dia ini mengalami kendala ya, terutama masalah waktu dan komunikasi. Karena ya yang jelas saja gitu ya, menjalin hubungan cinta segitiga ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, butuh kehati-hatian, butuh kewaspadaan, karena dia sangat khawatir sama kamu, dia nggak mau kehilangan kamu gitu ya. Makanya terkadang tuh orang ini membatasi diri untuk tidak terlalu berkomunikasi denganmu agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak-pihak yang lain gitu. Jadi ya dia sampai bela-belain kayak gitu loh guys ya, agar hubungan dia dan kamu ini nggak hancur, agar tidak diketahui oleh banyak pihak gitu. Karena memang saat ini tuh ya cinta dia terbesar saat ini kepada kamu gitu ya. Dan alasan kenapa kayak terkadang orang ini tuh dia nggak bisa memberikan banyak waktu untuk kamu ya, semata-mata itu untuk keselamatan hubungan kalian ya. Jadi bagi kamu yang merasa overthinking terus sama dia, please gitu ya, karena orang ini tuh sejatinya ingin melindungi hubungannya, ingin memberikan yang terbaik untuk kamu agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kayak gitu guys. Oke, kita lihat lagi di sini bagaimana energinya dia, seseorang yang sangat takut kehilangan dirimu saat ini. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sebentar ya, karena di sini ada kartu Temperance, energinya sangat kuat. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki ambisi yang besar, ingin memiliki kamu seutuhnya, gak cuma sebagai seorang pacar aja, melainkan dia menginginkanmu menjadi seorang
apa ya, cinta sejati di dalam hidupnya dia. Ya, dalam artian tuh orang ini ingin memiliki kamu seutuhnya gitu. Karena ya dia melihat kelebihan kamu, dia melihat kebaikan kamu, dia bisa merasakan ketulusan ya yang telah kamu berikan kepada dirinya dia, sehingga membuat orang ini tuh energinya selalu melekat sama kamu gitu. Ya meskipun terkadang masalah itu terjadi ya di dalam hubungan kamu ya, tapi orang ini tuh berharap bahwa kedepannya hubungan kita bisa tumbuh berkembang gitu ya, menjadi hubungan yang lebih baik daripada saat ini gitu. Dan di sini memang ada ya di antara kamu tuh yang kayaknya ngerasa digantung sama dia, bukan karena dia nggak cinta sama kamu, tetapi jujur aja karena dia ini orangnya realistis gitu. Kalau mental batin dia belum merasa siap, dia nggak mau terlalu menjanji-janjikan sesuatu hal yang nggak pasti gitu. Jadi ya sudah gitu ya, nanti kalau misalkan dia udah ngerasa siap tanpa kamu minta pun, pasti orang ini akan menunjukkan rasa sayangnya, rasa seriusnya kepada diri kamu. Tapi untuk saat ini gitu ya, bukan dia niat menggantung kamu, tetapi memang ya untuk menunjukkan rasa seriusnya itu memang butuh waktu, butuh kesiapan mental, kesiapan materi, karena dia termasuk pribadi yang sangat bertanggung jawab ya di dalam hubungannya kayak gitu. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh dia sebenarnya orangnya baik gitu ya. Cuman sikap juteknya itu yang terkadang membuat diri kamu tuh merasa sebel, merasa bete sama dia gitu. Karena ya kenapa sih gitu ya, kamu tuh cinta ya cinta aja sama aku gitu ya. Nggak perlu menunjukkan sisi cuekmu, nggak perlu menunjukkan kejutekan kamu gitu. Itu justru malah membuat diriku tuh merasa greget ya. Merasa greget banget sama kamu gitu. Karena terkadang tuh ya kayak kamu tuh nggak pernah bentak dia, kamu tuh nggak pernah marahin dia, tapi terkadang dia selalu bersikap jutek gitu ya, dan cuek sama kamu, yang membuat diri kamu tuh merasa sebenarnya apa sih gitu ya yang kurang dari diriku gitu, sehingga ya kamu tuh tidak pernah memberikan sentuhan kasih sayang ataupun perhatian gitu ya, justru malah yang terlihat tuh sikap cuek kamu kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya dia, seseorang yang sangat merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Wow. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang terjebak ya dalam sebuah kisah cinta yang sangat rumit bersama kamu. Kenapa rumit ya? Karena mungkin kamu dan dia ini terlalu banyak perbedaan ya, mulai dari karakter ya, cara berpikir, perbedaan pendapat ya, sehingga membuat hubungan kamu dan dia itu sering banget putus nyambung ya, sering banget connect nggak connect gitu, karena kalian berdua kurang bisa mengimbangi kekurangan yang ada di dalam diri kalian masing-masing gitu ya. Padahal di awal tuh ya seolah-olah tuh orang ini bisa menerima segala bentuk kekurangan kamu, tapi pada kenyataannya ya saat ini di saat dia melihat kekurangan kamu, dia suka nggak terima, dia suka ngomel-ngomel ya, dia suka menghujat kamu, menyudutkan kamu ya, seolah-olah kamu tuh adalah musuhnya dia gitu ya. Padahal jika seandainya kalian sama-sama mau belajar gitu ya, untuk berusaha mengimbangi satu sama lain, hubungan kalian tuh masih ada harapan yang sangat indah gitu. Bahkan aku yakin di dalam lubuk hati terdalamnya dia, orang ini nggak mampu ya kehilangan kamu ya. Dia merasa takut kehilangan seseorang yang dia cintai, yaitu kamu gitu. Terus aku juga melihat ya, ada di antara kamu tuh yang ngerasa bahwa saat ini dia tidak cukup terbuka terhadap diri kamu ya, nggak tahu kenapa gitu. Padahal aku tuh udah berusaha jujur sama kamu ya, udah berusaha seterbuka-bukanya ke kamu, tapi kenapa aku melihat diri kamu tuh akhir-akhir ini kayak ada sesuatu hal yang kamu sembunyikan di belakangku gitu, yang membuat diri kamu tuh jadi ngerasa kepikiran, kerja nggak bisa fokus, makan nggak bisa enak gitu, karena kamu merasa bahwa saat ini ada yang janggal gitu ya dari dirinya dia. Terus kita lihat ya di sini bagaimana energi dia, seseorang yang sangat takut kehilangan dirimu saat ini. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah meninggalkan kamu di saat kamu tuh masih sayang-sayangnya sama dia
ya. Dan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, orang ini kembali menghubungi kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu, yang membuat diri kamu tuh saat ini benar-benar merasa ragu antara menerima kehadirannya atau lebih baik menolak untuk menerima kebahagiaan yang baru gitu. Karena yang aku rasakan tuh sebenarnya kamu masih menyimpan rasa kekecewaan ya, tetapi karena dia pinter rayu kamu, dia pinter mendapatkan hati dan perasaan kamu, sehingga nggak tahu kenapa kayak kamu di hadapan dia ini kayak bagikan orang bodoh gitu ya. Tiba-tiba ya udah gitu, kamu melupakan segala bentuk siksaan yang pernah dia lakukan sama kamu gitu. Karena mungkin dia pinter rayu, dia pinter mendapatkan simpati dari kamu gitu ya. Sehingga yang semula kamu nggak ingin berkomunikasi dengannya itu jadi nyambung lagi gitu. Dan memang sih saat ini yang aku rasakan, dia sepertinya sudah menunjukkan sisi perubahan yang sangat positif jika dibandingkan dengan dia yang dulu gitu. Jadi aku lihat tuh saat ini dia sudah mulai berubah gitu ya. Sudah mulai terlihat dewasa, sudah mulai terlihat lebih banyak bersabar gitu ya. Mungkin dia juga sudah mulai terlihat dalam artian tuh transisi perubahan yang cukup luar biasa jika dibandingkan dengan dia yang dulu kayak gitu. Jadi ya sebenarnya niat tujuan dia baik gitu, cuman kan tergantung dari pribadi masing-masing. Apakah kamu benar-benar siap gitu ya menerima kehadiran dia kembali atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Kalau kamu orangnya legowo sih oke, orang ini masih layak untuk diperjuangkan. Tetapi jika kamu memilih mundur, ya udah gitu ya, kamu mundur aja gitu. Karena bagaimanapun juga intuisi, kata hati itu yang biasanya akan menuntun ke jalan kebenaran kayak gitu. Jadi kalau misalkan kata hati kamu mengatakan tidak, ya sudah, nggak usah dipaksakan gitu ya. Sesimpel itu. Oke. Di sini kita lihat bagaimana energi dia, seseorang yang sangat merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Oke. Aku ngerasa saat ini ada di antara kamu tuh yang sepertinya merasa curiga terhadap seseorang yang kamu cintai saat ini, karena kamu menganggap gitu ya bahwa saat ini gelagat dia itu mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan gitu ya. Kayak misalkan dia saat ini sudah mulai pinter cari alasan, ya sudah pinter ngeles-ngeles dari kesalahan gitu ya. Terus beberapa di antara mereka juga sepertinya sering ingkar janji sama kamu gitu ya. Terus beberapa di antara mereka juga terlihat kayaknya lebih bersikap tertutup ya terhadap diri kamu, sehingga kayak naluri kamu ini benar-benar nggak bisa dikendalikan gitu ya. Bahwa kamu sudah mencoba berusaha berpikir positive thinking, tapi nggak tahu kenapa ya batin kamu tuh mengatakan bahwa saat ini tuh ada yang nggak beres gitu ya dari dirinya dia. Tapi kamu nggak bisa bersuara gitu ya, kamu nggak memiliki kekuatan. Kenapa? Ya karena kamu sadar gitu ya, ketika kamu ingin meminta kejelasan dari dia, pasti ujung-ujungnya akan menimbulkan pertengkaran. Daripada hal itu terjadi, kamu mengambil sikap diam dan berharap Tuhan gitu ya memberikan petunjuk atas apa yang sebenarnya telah terjadi kayak gitu. Karena memang aku nggak tahu kenapa ya, kayak misalkan kamu menuntut kejelasan dari dia, orang ini tuh kayak selalu nggak terima gitu loh. Pasti ujung-ujungnya kalau nggak berdebat, ya udah saling blokir gitu. Sedangkan kamu tuh saat ini bener-bener udah capek gitu ya, udah lelah ya menghadapi segala drama ya, kerumitan kehidupan cinta ini gitu. Jadi kayak kamu tuh pengen yang jelas-jelas aja gitu ya, kepingin berdamai dengan keadaan hubungan kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh saat ini udah nggak bisa berbuat apa-apa selain menggantungkan hidup kamu kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Karena ya daripada nanti ribut, daripada nanti cekcok, ya udah lebih baik aku kayak tutup telinga gitu ya, tutup mata, meskipun batin kamu merasa bergejolak gitu ya, karena overthinking, merasa curiga terhadap dirinya dia. Kita lihat lagi di sini. Dan di sini aku melihat ya, seseorang yang takut kehilangan dirimu, dia adalah seseorang yang sepertinya sering putus nyambung ya sama kamu karena ketidakdewasaan dari dia. Dan terlihat ya di sini ada unsur ego yang sangat besar, entah ego kamu atau egonya dia gitu. Sehingga ya kamu sering gitu ya putus nyambung ya, putus nyambung gak jelas gitu sama ini orang gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa
kamu tuh susah lepas dari hidupnya dia. Begitu pula juga sebaliknya, dia juga merasa susah lepas dari kehidupan kamu gitu. Karena ada di antara kamu tuh yang pernah mencoba gitu ya untuk melupakannya gitu ya, berusaha membuka hati kamu untuk orang yang baru ya. Tapi nggak bisa gitu loh ya. Selalu ujung-ujungnya kalau nggak kembali ya sudah, kalian bakal rujuk dan balikan lagi gitu. Karena menurut aku tuh di sini yang aku rasakan ya, ego kalian ini sama-sama besar. Dan pasangan kamu ini tipikal orang yang susah untuk dikalahkan gitu loh. Ya seharusnya ketika kalian sadar bahwa ego kalian ini sama-sama besar, berarti harus ada yang menjadi air ya untuk memadamkan api. Tapi ini tidak ya yang saya rasakan. Api dibalas dengan api, ya udah. Sehingga memicu terjadinya perpisahan yang tidak terduga atau tidak diinginkan. Terus ada beberapa hal ya, sifat yang membuat kamu tuh merasa sebal ya, merasa bete sama dirinya dia karena sikap timbul tenggelamnya dia. Karena orang ini tuh ketika dia menghadapi suatu masalah, dia suka pergi meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu. Kayak nggak berpamitan dulu, tiba-tiba ya udah gitu ya, dia hilang gitu ya. Setelah beberapa minggu kemudian dia muncul baru mengabari kamu ya, dan memberitahu kamu atas apa yang sejatinya dihadapi. Kayak misalkan tuh, ya sorry ya kemarin aku tuh ngilang gitu, bukan karena aku nggak sayang sama kamu, no, enggak gitu. Cuman karena aku tuh ada perlu, aku tuh ada tekanan, aku tuh ada masalah gitu. Ya buktinya aku masih kembali sama kamu, yang artinya tuh aku nggak ada niatan buat meninggalkan kamu. Ini orang tuh kayak gitu karakternya gitu. Sampai-sampai kayak kamu tuh udah hafal banget gitu ya. Pasti gitu ya, sehari hilang ya seminggu kemudian pasti bakalan muncul gitu. Jadi kayak kamu tuh udah hafal banget sama ritmenya, sehingga kamu nggak heran, kamu nggak kaget gitu. Dan kamu tuh sebenarnya hanya satu yang kamu harapkan saat ini ya, yaitu kejelasan gitu. Kalau dia memang nggak jelas sama kamu, ya udah gitu. Setidaknya kamu tuh tidak bergantung terlalu banyak ya sama dia gitu ya. Tetapi jika memang orang ini masih mengharapkan kamu, ya setidaknya tunjukkan rasa serius kamu gitu ya. Jangan kau permainkan perasaanku ya dengan tingkah lakumu gitu. Itu akan membuat diriku tuh makin capek ya. Udah masalah yang satu banyak ya, ditambah masalah dia yang berulah. Udah deh ya, untung tensi kamu nggak naik. Kalau naik mah aduh, jangan ya. Kalau bisa jangan say. Terus kita lihat di sini ya, energinya dia. Bagaimana ya energinya dia? Seseorang yang sangat merasa takut kehilangan dirimu saat ini. Di belakang kamu ada seseorang yang selalu memanggil namamu di dalam doa, di mana tujuannya agar kamu selalu terikat kuat ya batin kamu dengan batinnya. Kenapa? Ya karena dia sangat mencintai kamu. Dia sudah menganggap bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia. Mungkin ada ya di antara kamu dan dia ini yang memang kalian ini belum pernah menikah secara sah. Tapi ketika melihat cara kalian berpacaran gitu ya, sudah layaknya pasangan yang sah gitu ya. Kayak misalkan sudah panggil ayah bunda, pipi mimi. Mungkin ada juga yang mungkin tinggal serumah, tinggal seatap gitu. Atau mungkin ya meskipun kalian ini belum menikah secara sah, tapi dia sudah rutin ya kayak memberikan kamu uang belanjaan, uang bulanan, uang jajan gitu sebagai bentuk rasa serius dia kepada diri kamu. Kayak gitu. Kalau dilihat memang dia pribadi yang sangat biasa ya. Artinya ya sederhana, nggak neko-neko gitu. Tapi dia ini orang yang sangat bertanggung jawab dan bijaksana gitu. Jadi kayak ketika kamu sedang mengalami suatu masalah, suatu tekanan, nggak tahu kenapa ketika kamu menceritakan kepada dirinya dia ini seolah-olah kamu tuh mendapatkan pencerahan gitu. Karena memang ya ini nggak kebetulan gitu. Orang ini dihadirkan ya ke dalam kehidupan kamu untuk menuntun kamu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Entah kamu sadar atau tidak gitu ya, semenjak orang ini hadir di dalam kehidupan kamu, hidup kamu tuh jadi lebih berwarna, hidup kamu tuh jadi lebih terarah gitu ya. Terus kamu tuh jadi lebih dewasa, kamu tuh jadi lebih banyak bersabar, dan masih banyak lagi ya kebaikan yang secara nggak langsung tuh dia tularkan ke kamu gitu loh. Terus akan aku coba lihat lagi ya guys. Aku coba pakai kartu tarot klasik aja di sini. Aku akan coba membacakan berdasarkan energi yang mengalir ya, berdasarkan energi semesta. Barangkali ada energi yang harus diungkapkan kepada diri kalian ya. Jadi aku di sini mengambil energinya berdasarkan air yang seperti air yang mengalir gitu ya. Jadi kayak biar mengikuti energi semesta aja. Jadi kita lihat ya. Di sini
ada energi apa ya dari seseorang yang takut kehilangan dirimu saat ini. Wow. Ini lebih ke arah energi kamu yang terbaca ya. Mungkin saat ini ada di antara kamu tuh yang terjebak dalam situasi yang jenuh ya, dan kamu tuh berharap ya ingin mencari kebahagiaan baru bersama seseorang yang mungkin jauh lebih layak kamu pertimbangkan daripada dirinya dia gitu. Ya kenapa gitu? Karena memang ya tahun 2025 ini udah bukan zamannya lagi toksik-toksikan gitu ya. Tahun 2025 ini sudah bukan zamannya lagi untuk drama-dramaan gitu. Jadi bagi siapa yang berdrama dan membawa energi toksik gitu ya, ya udah lebih baik goodbye aja gitu ya. Lebih baik aku mencari seseorang yang pasti gitu ya, yang pasti sayang sama aku, pasti bisa menghargaiku, pasti bisa sabar menghadapi diriku gitu ya. Kayak gitu. Tapi aku melihat ada energi kemelekatan ya. Kemelekatan itu artinya apa? Ya kalaupun saat ini kamu sedang berusaha ya untuk mencari pengganti dia, itu kamu nggak akan sanggup gitu. Kenapa? Karena energi kamu dan dia ini melekat banget gitu loh. Sekalipun bisa, pasti ujung-ujungnya kepikiran lagi. Udah kayak gitu. Karena memang ya mungkin sudah banyak sekali ya memori kenangan indah yang pernah kalian lewati ya. Mungkin kamu kangen pelukannya, kangen ciumannya kayak gitu. Terus di sini ada juga energi ya. Energi dari seseorang yang takut kehilangan dirimu ya. Di sini energinya mengatakan bahwa ya berhentilah gitu ya mencari kesempurnaan, karena di mata dia ya kamu yang sederhana ini saja sudah sangat sempurna gitu ya. Jadi mungkin bagi kamu yang menganggap bahwa diri kamu ini kurang glow up, kurang glowing, kurang seksi ya, masih terlihat gemoy gitu, ya berhenti gitu ya mencari kesempurnaan. Karena dengan kenaturalan kamu inilah yang membuat dia itu jatuh hati sama kamu. Karena dari sisi kesederhanaan kamu membuat hati dia merasa tersentuh ya, semakin ingin sayang ya dan memiliki kamu selamanya. Kayak gitu. Karena yang aku rasakan di sini tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu tuh memang dia benar-benar mencari kesetiaan gitu. Dia nggak melihat fisikmu, dia nggak melihat materimu, dia juga nggak melihat masa lalu kamu. Jadi apa yang perlu diperdebatkan gitu ya? Kalau kamu merasa bahwa diri kamu tuh masih ada yang kurang, yaitu murni dari pemikiran kamu aja. Karena di mata pasangan kamu tuh udah luar biasa gitu loh ya. Jadi nggak usah berusaha tampil seksi, nggak usah berusaha tampil glow up gitu ya, nggak usah dilebih-lebihin. Ya udah versi kamu aja gitu, dia udah sangat bisa merasa bersyukur gitu. Terus aku juga melihat ya, di sini ada seseorang yang takut kehilangan dirimu tuh sebenarnya saat ini dia merasa kecewa. Makanya sikap dia berubah sama kamu gitu. Makanya ya mungkin dulu dia sering banget menghubungi kamu tapi saat ini jarang. Mungkin dia dulu sering banget ngajakin kamu dating tapi saat ini mungkin jarang atau terlalu banyak alasan gitu ya. Atau tidak akan beranjak kalau tidak kamu yang mengajak gitu. Atau mungkin bisa juga gitu ya, bahwa saat ini sebenarnya banyak sekali unek-unek yang ingin dia sampaikan ke kamu tapi nggak bisa, terkait mungkin ada sesuatu hal yang membuat diri dia ini merasa risih atau nggak nyaman sama kamu, tapi dia nggak berani bilang kayak gitu. Tapi sangat mempengaruhi terhadap kondisi kedekatan kalian berdua yang makin lama itu kayak kesannya jadi makin berjarak. Dan di sini tuh memang ada ya di antara mereka ini yang menilai kamu bahwa kamu tuh terlihat dominan, tapi kamu nggak sadar gitu ya. Karena kan siapa yang bisa menilai personality kita kalau bukan orang lain gitu. Karena kalau kita menilai diri kita sendiri ya udah gitu ya, mungkin kita selalu terlihat sempurna gitu. Tapi yang bisa menilai kan dari pihak lain, termasuk pasangan kamu. Jadi ada di antara mereka ini yang menilai kamu bahwa mungkin kamu tuh pribadi yang apa ya, terlalu dominan. Mungkin kamu pribadi yang angkuh gitu ya, nggak apa ya, yang angkuh, yang susah dinasehatin, susah mendengarkan kata-kata kamu gitu. Makanya dia kecewa, makanya dia berubah sikap sama kamu kayak gitu. Terus kita lihat lagi di sini ada energi apa? Wow. Di belakang kamu
ada seseorang yang merasa takut kehilangan kamu ini ya, dia ingin berkomitmen sama kamu, tapi dia tidak, apa ya, dalam artian tuh dia tidak memberitahu kamu gitu, karena dia ingin menunjukkan komitmennya sebagai tanda kejutan gitu ya, kejutan manis, karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, kamu tuh udah banyak bersabar gitu ya, terus kamu tuh juga sudah banyak berkorban demi dirinya dia gitu, makanya dia ingin memberikan kejutan indah gitu ya, dimana dia ingin melanjutkan komitmen dia bersama kamu gitu. Terus dan di sini ada juga ya, di antara mereka ini yang sepertinya ingin saat ini ada juga yang ingin bertukar pendapat sama kamu gitu. Karena mungkin akhir-akhir ini karena kesibukan kalian jadi sering jarang ya berkomunikasi, makanya di sini ada seseorang yang ingin gitu ya, ingin bertukar pikiran seperti itu. Bertukar pikiran, bertukar pendapat gitu. Karena bagaimanapun juga namanya komunikasi itu masih sangat dibutuhkan ya, meskipun entah kalian yang udah menikah atau mungkin kalian masih pacaran, komunikasi itu masih tetap sangat dibutuhkan ya. Terus di sini ada seseorang yang memang sengaja menjauhi kamu, sengaja cuekin kamu, bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tetapi dia terpaksa melakukan ini karena beberapa di antara mereka ini saat ini merasa terjebak dalam situasi kesulitan ya, dan dia menganggap bahwa diri dia ini nggak layak gitu ya bersanding sama kamu. Dia sering banget nyalahin diri dia sendiri gitu ya, bahwa kayak masih banyak kok seseorang yang lebih sempurna daripada aku gitu, kenapa kamu pilih aku gitu. Padahal ya aku ini nggak bisa ngasih apa-apa sama kamu gitu, aku nggak bisa ngebahagiain kamu, tapi kenapa ya kok kamu meminta aku ya untuk aku tuh perjuangin dirimu gitu, apa sih yang kamu harapkan dari aku. Ada yang seperti itu guys. Bahkan di sini tuh yang aku rasakan, dia ini sebenarnya orangnya baik, dia ini orangnya tulus gitu, cuman dia ini tipikal orang yang sangat rendah hati dan selalu merasa tidak pantas bersanding dengan dirimu. Itu yang terkadang tuh juga membuat diri kamu merasa bete gitu loh. Padahal kamu tuh tipikal orang yang gak terlalu banyak nuntut gitu, gak minta ini, gak minta itu gitu. Tapi kenapa gitu ya, dia selalu memposisikan diri ya untuk selalu merasa tidak pantas menjadi pasangan kamu. Jadi kan kayak sulit gitu ya. Padahal kamu tuh udah berusaha gitu ya menerima segala bentuk kekurangannya. Tapi dari diri dia sendiri yang merasa tidak memantaskan diri untuk menjadi pasangan kamu. Terus aku juga melihat ya bahwa saat ini ada di antara mereka tuh yang sedang apa ya, dalam artian tuh kayak mencari pencerahan ilahi, dimana hal itu dia lakukan ya untuk lebih memantapkan apakah kamu pilihan yang tepat untuk dia atau bukan gitu. Karena memang ada di antara kalian tuh yang bisa dibilang selangkah lagi dia akan memutuskan untuk hidup bersama kamu gitu. Makanya kayak mungkin bagi mereka yang muslim ya, mereka sholat istiqoroh gitu ya, meminta petunjuk apakah kamu ini memang pasangan yang terbaik untuk dia atau tidak. Kalau bagi mereka yang mungkin non muslim ya, mereka mungkin melakukan suatu doa gitu ya yang dia panjatkan, di mana tujuannya itu untuk mendapatkan pencerahan dari ilahi gitu ya, apakah kamu ini seseorang yang sesuai, yang tepat untuk aku atau tidak gitu. Karena prinsip pernikahan ya di dalam hidup dia itu satu kali seumur hidup, jadi dia nggak mau akan adanya pernikahan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dia pengennya ya udah satu kali aja untuk selamanya gitu. Dan di sini aku melihat ya, di sini ada seseorang yang usianya lebih dewasa dia daripada kamu, tapi sifat kekanak-kanakannya ini ya jauh luar biasa dia ketimbang kamu. Bahkan sampai detik ini pun ya, dia ini kayak masih ngambek sama kamu gitu. Padahal kamu tuh udah berusaha meminta maaf, sudah berusaha mengakui kesalahan kamu gitu ya, dan kamu tuh juga sudah berusaha merayu dia, tapi kenapa gitu ya, dengan entengnya orang ini tuh masih meremehkan kamu gitu ya. Dia masih ngambekin kamu, seolah-olah itu tidak menerima pintu maaf kamu gitu. Memang susah ya menjalin hubungan dengan seseorang yang wataknya keras.
Jadi kayak kita tuh harus menunjukkan effort kita yang cukup gede, baru itu bisa menyentuh batin perasaannya, gitu ya. Meskipun kamu udah berusaha tulus gitu ya, meminta maaf kepada dia, tapi tetap aja itu tidak meluluhkan hatinya, gitu. Tapi nggak selamanya kok seperti ini, karena akan ada masanya di mana dia akan menyadari bahwa segala sesuatu yang telah dia lakukan ke kamu ini merupakan kesalahan besar. Oke. Dan di sini kita coba lihat ya. Kita lihat ada energi apa lagi. Dan di sini sih dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat tuh akan ada seseorang yang menghampirimu gitu ya, dan dia ingin memberikan sesuatu untuk kamu sebagai bentuk perwujudan bahwa dia cinta mati sama kamu, bahwa dia setia sama kamu gitu. Ya, ada yang seperti itu. Atau mungkin bisa juga ya di sini ada beberapa di antara mereka yang akan ngebantu kamu ya masalah finansial kamu gitu. Jadi ada nih yang ngebantu kamu untuk bayarin ini, bayarin itu kayak gitu. Dan kita lihat lagi di sini. Wow. Aku juga bisa merasakan bahwa saat ini ada seseorang yang sedang membayangkan kamu, merindukan kamu ya, karena terpisah oleh ruang jarak dan waktu gitu. Jadi orang ini tuh hanya bisa menyampaikan rasa rindu dia lewat semesta gitu, karena dia nggak bisa mungkin menemui kamu secara langsung karena adanya perbedaan, mungkin beda jarak, beda negara gitu ya. Sehingga orang ini saat ini hanya bisa kesepian gitu ya. Kesepian melampiaskan rasa rindu dia lewat energi semesta. Dalam waktu dekat tuh aku juga melihat, atau mungkin saat ini kamu sebenarnya sedang merasa bingung ya untuk mempertahankan seseorang atau sebaiknya melepaskan gitu, karena itu sangat membebani kondisi pikiran kamu gitu. Jadi kayak pikiran kamu tuh benar-benar merasa bingung ya, pikiran kamu tuh merasa bete gitu ya. Dan di sini saran dari aku, ikuti kata hati nurani kamu ya. Kalau memang kata hati kamu mengatakan ya dia nggak baik untuk kamu, ya ngapain dipertahankan gitu ya, nggak usah dipaksakan. Tapi jika kamu merasa masih sayang sama dia, ya bolehlah gitu ya, berikan dia kesempatan. Terus yang terakhir, wow, ada seseorang yang ingin berkomunikasi denganmu, tapi dia merasa takut sama kamu. Kenapa? Ya karena mungkin dia banyak salah sama kamu, mungkin dia masih punya hutang sama kamu, ya, atau mungkin orang ini masih punya janji yang belum pernah dia tepati sama kamu, sehingga membuat diri dia ini merasa takut ya untuk berkomunikasi denganmu, padahal batin dia ini merasa bergejolak ya, merindukan kamu kayak gitu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.